Perkenalkan, nama saya Fasya Gania Muslih akan menerangkan tentang pengertian dan ciri-ciri teks observasi. Pengertiannya, teks observasi adalah suatu teks yang berfungsi untuk menjelaskan informasi tentang suatu objek yang diamati. Adapun ciri-cirinya yaitu 1. Bersifat objektif, global, dan universal. 2. Objek yang dibicarakan adalah objek tunggal. 3. Ditulis secara lengkap dan sempurna. 4. Ditulis berdasarkan fakta. Perkenalkan, nama saya Asti Nurlanani Putri Ramadan dari kelas 10 MIPA 3. Fungsi-fungsi dari teks laporan hasil observasi yaitu 1. Menjelaskan dasar penyusun kebijakan, keputusan, atau pemecah masalah dalam suatu pengamatan. 2. Untuk menjelaskan kegiatan pengamatan yang dilakukan. 3. Untuk memberi informasi suatu objek yang diobservasi kepada pihak lain. 4. Dapat dijadikan dasar penyusun kebijakan. 5. Dapat dijadikan bahan informasi untuk berbagai kebutuhan. 6. Sebagai alat pendokumentasian suatu objek. Sifat-sifat laporan hasil observasi dibagi 3, yaitu 1. Bersifat informatif. Maksudnya adalah memberikan informasi yang berguna mengenai objek yang diamati. 2. Bersifat komunikatif. Artinya adalah teks tersebut menggunakan bahasa yang seolah-olah kita sedang berkomunikasi dengan teks laporan tersebut. Bertujuan agar isi laporan dalam teks lebih mudah dimengerti. 3. Bersifat objektif. Artinya teks tersebut harus faktual dan berpatokan pada informasi-informasi yang sah dan benar-benar terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bizar Al-Ghifari, absen 2 dari kelas 10 MIPA 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang tujuan dan jenis-jenis teks hasil observasi. Yang pertama ada tujuan. Tujuan teks ini adalah mengatasi suatu persoalan, menemukan teknik atau cara terbantu, mengambil keputusan yang lebih efektif, melakukan pengawasan dan perbaikan. Yang terakhir, mengetahui perkembangannya suatu permasalahan. Dan untuk jenis-jenis teks ini adalah ada dua macam ya. Yang pertama adalah sesuai objek yang diamati. Ada beberapa cara, yaitu observasi mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Yang kedua, observasi mengenai kondisi lingkungan ekosistem. Dan yang ketiga adalah observasi mengenai keadaan yang terjadi. Yang B adalah sesuai tujuan pembuatannya. Ada beberapa macam dari B ini. Yang pertama adalah teks observasi eksposisi, yang kedua adalah teks observasi identifikasi, dan yang ketiga adalah teks observasi klarifikasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamila Faizla Kairina dari XMIPA 3. Di sini saya akan menerangkan bagian struktur, kebahasaan, dan langkah-langkah pembuatan teks LHO. Pertama, ada struktur. Dalam struktur terdapat pernyataan umum atau klasifikasi, ada deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Kedua, ada kebahasaan. Kebahasaan terdiri dari kelas kata yang terdiri dari kata kerja, kata sifat, dan kata benda. Yang kedua, ada penggunaan huruf dan kata. Pertama, ada penggunaan huruf kapital dan huruf miring. Yang kedua, ada penggunaan kata depan, kata singkatan, dan kata akronim. Ketiga, ada kalimat. Kalimat terdiri dari kalimat definisi, kalimat deskripsi, kalimat simpleks, dan kalimat kompleks. Yang keempat, ada gagasan pokok. Gagasan pokok terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Yang kelima, ada jenis-jenis paragraf. Ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif, ada paragraf campuran, dan ada paragraf generatif, juga ada paragraf tersirat. Setelah kebahasaan, ada langkah-langkah pembuatan teks LHO. Pertama, buat judul, lalu buat kerangka teksnya, lalu susun berdasarkan gagasan utama, dan setelah itu teliti kembali hasil observasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.